Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa yang kami muliakan, sungguh tiada kata yang lebih indah untuk mengawali jumpa kita pada kesempatan ini kecuali alhamdulillah, segala puji mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat mulia, bulan yang paling agung dan penuh keberkahan. Bulan yang dinanti-nantikan oleh langit dan bumi, serta bulan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh kaum muslimin di jagat raya ini. Ramadan, ikhwati fillah, di mana dalam bulan Ramadan ini pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, nilai ibadah dilipat gandakan, doa-doa diijabah, dan dosa-dosa diampuni. Bahkan ada satu malam di bulan Ramadan ini yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Oleh karenanya, ini tidak boleh kita sia-siakan, kita harus tancap gas, kita harus lalui Ramadan ini dengan penuh makna. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman ini secara lahiriah manusia hidup dalam kemudahan. Segala sesuatunya dibantu oleh teknologi, sehingga kehidupan itu begitu mudahnya, begitu gampangnya. Hidup menjadi lebih praktis, komunikasi lebih cepat, pekerjaan-pekerjaan bisa dilakukan dengan ringkas. Seolah-olah manusia baik-baik saja. Akan tetapi ikhwati fillah, di balik kemudahan-kemudahan tersebut ada bahkan banyak, bukan hanya ada, tetapi banyak sekali manusia-manusia yang hatinya diliputi oleh kegelisahan yang tiada pernah hentinya. Karena hidup ini penuh dengan teknologi, maka seolah-olah hari ini berjalan begitu cepatnya. 24 jam dalam sehari itu sepertinya tidak cukup. Sehingga pikiran terbebani, pikiran mudah tidak tenang, kemudian jiwa-jiwa selalu diliputi oleh keinginan-keinginan yang tiada hentinya. Nah, oleh karenanya disinilah puasa hadir, ikhwati fillah. Puasa hadir untuk menenangkan hati kita. Jadi puasa itu tidak hanya mengajarkan kita berlapar-lapar dan berdahaga saja, tetapi puasa adalah cara Allah untuk menghentikan gejolak yang ada pada diri kita. Puasa adalah cara Allah agar hati dan jiwa kita menjadi lebih tenang. Ikhwati fillah, saudara-saudaraku yang kami muliakan, karena kita lelah bukan karena kurang makan, tetapi kita lelah karena terlalu banyak keinginan. Kita gelisah bukan karena kehidupan yang sulit, tetapi kita gelisah karena ada hawa nafsu yang selalu tidak terpuaskan. Nah, disinilah sekali lagi saya sampaikan puasa hadir. Kita ketika puasa, jam 4 kita sahur, kemudian setelah fajar kita mulai menahan diri. Jam 9 pagi kita udah lemas, zuhur tambah lemes lagi. Ini mengingatkan kepada diri kita bahwa sesungguhnya diri kita itu tidak punya kekuatan apa-apa. Kita butuh Allah, kita tidak punya kekuatan apa-apa kecuali yang Allah titipkan kekuatan itu kepada kita. Jadi kita adalah makhluk yang lemah. Oleh karenanya di sini Ramadan datang, kemudian puasa seolah-olah mengatakan berhentilah sejenak, berhenti memaksa, berhenti mengejar, berhenti merasa harus memiliki segalanya. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, dengan puasa maka ego yang senantiasa menggebu-gebu dalam diri kita akan menjadi lunak insya Allah. Dengan puasa, hati yang tadinya keras akan menjadi lunak. Dengan puasa, ambisi-ambisi kita itu akan menjadi terarah. Dengan puasa, pikiran-pikiran yang senantiasa lari ke sana kemari tanpa arah
ini akan menjadi lebih lunak dan lebih bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika hati kita itu sudah lapang, ketika pikiran kita sudah stabil, ketika jiwa kita sudah tidak meronta lagi, maka ketenangan akan hadir pada jiwa-jiwa kita. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, inilah dahsyatnya puasa yang harus kita jalani dengan sebaik-baiknya. Hai Sobat Yasni, bingung mau kuliah di mana? Mari bergabung bersama kami di IA Yasni Bungo. Pilih jalurmu. Ada Fakultas Tarbiyah dengan Prodi PIAUD, PGMI, PAI, dan Tadris IPA. Suka dunia bisnis? Gabung di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, dan Perbankan Syariah. Atau mau asah bakat bicaramu? Gabung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Selesai S1 ingin lanjut? Iya, mau lanjut S2 PAI. Di IA Yasni sudah tersedia program Magister S2 PAI. Tunggu apa lagi? Jadi bagian dari kami sekarang juga. IA Yasni Bungo, Kampus unggul berkarakter Islami. Ikhwati fillah rahimakumullah, para pemirsa yang budiman, selanjutnya adalah bahwa puasa menghantarkan kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang puasa kita, jikalau kita memang puasanya benar, maka hati kita akan senantiasa terpaut kepada Allah. Meskipun kita bilang aduh karena lapar, meskipun kita bilang aduh karena haus, tetapi bilang aduhnya kita itu bukan karena mengeluh, tetapi ini karena kita ingat kepada Allah, kita menyadari bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, yang tidak pantas untuk menyembuhkan diri. Diberi beban untuk berpuasa sebentar saja, kita sudah merasa kelaparan dan lemas. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ikhwatifillah, saya berani bersumpah demi Allah, orang walaupun kekayaannya luar biasa dahsyatnya, pangkat jabatannya tinggi, popularitasnya luar biasa di seantero jagat dan medsos, tapi kalau dia jauh dari Allah, kalau dia tidak pernah berzikir kepada Allah, maka pasti tidak akan pernah merasakan ketenangan jiwa dan kebahagiaan dalam hidup ini. Oleh karenanya, sekali lagi, puasa yang kita jalankan benar-benar akan membuat kita senantiasa berzikir kepada Allah, dan buahnya zikir itu, hati dan jiwa kita akan menjadi tenang. Terakhir, bahwa tujuan puasa adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Akhir ayat ini adalah la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa pada masa-masa yang akan datang dan terus-menerus secara berkesinambungan. Dan buah takwa itu adalah karena hatinya senantiasa lapang. Kenapa hatinya lapang? Kenapa jiwanya tenang? Karena dia bertakwa. Kenapa dia bertakwa? Karena sudah kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan puasa Ramadan secara benar. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sebagai pamungkas kami sampaikan, buah puasa adalah dia tidak rakus kepada yang halal dan jijik kepada yang haram. Ini buahnya ya. Tidak rakus kepada yang halal dan jijik kepada yang haram. Yang halal saja kita tidak rakus, yang halal saja kita tidak harus mengambilnya gitu. Sebagai contoh, es cendol itu halal secara zatnya, tetapi ketika itu baru jam 1 siang kita nggak berani menyentuhnya. Kita akan menyentuhnya nanti setelah maghrib. Bakwan, tahu, tempe, pisang goreng itu ya, itu halal sekali, tetapi ketika baru jam 4 kita tidak akan berani untuk mengambilnya, untuk memakannya, kita akan tunggu habis maghrib. Begitu juga sayuran, berbagai macam menu yang terhidang, tetapi baru jam setengah 6, belum waktunya maghrib, kita tidak akan berani menyentuhnya. Yang halal saja kita tidak berani menyentuhnya, apalagi yang haram. Artinya, ketika puasa kita sungguh-sungguh, maka kita tidak akan rakus kepada yang halal, dan kita akan merasa jijik kepada yang haram. Ikhwati fillah rahimakumullah, oleh karenanya, marilah kita jalani Ramadan ini dengan sungguh-sungguh, dengan puasa yang sungguh-sungguh sesuai syariat yang Allah
anugerahkan kepada kita. Kita pelajari tentang fikih puasa, kita pelajari juga tentang adab-adab puasa, tentang hal-hal yang membatalkan puasa, bahkan tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Ketika kita puasa sungguh-sungguh, insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Ketika hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang, kita akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketika kita bertakwa, maka kita akan merasa tidak rakus kepada yang halal dan jijik kepada yang haram. Kemudian kita menjadi orang-orang yang insya Allah menjadi mulia, mendapatkan kemuliaan Allah, kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.